Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, tim Ruqyah Trans 7 bersama Muhammad Faizar Hidayatullah saat ini masih berada di Kota Batik, Pekalongan. Banyak dari peserta yang bereaksi karena tanpa mereka sadari selama ini menjalani kehidupan yang dirasuki oleh bangsa jin. Mereka pun tak menyadari bahwa kesalahan dan perbuatan mereka sendiri telah membuat bangsa jin semakin nyaman untuk menguasai diri mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Seperti yang dialami oleh Tafsir, peserta dari pesisir utara Pulau Jawa yang mengalami reaksi ketika dilaksanakan ruqyah, berbicara dan melakukan gerakan-gerakan di luar kendali. Silakan keluar yang ada di perutnya, silakan. Ayo, syahadat ya. Tafsir didiagnosi mengalami gangguan yang berasal dari jin air karena gerakan mencirikan jin air seperti menggoyangkan kepala atau tangan. Baik, itu biasanya mereka nyengkram semacam ini. Nah, bisa dilihat nyengkram dan juga tangannya bergetar-getar semacam itu. Nah, jin kowas itu ya sudah pasti di sini. Ustadz Faizar mencoba untuk berdialog dengan jin yang berada dalam tubuh Tafsir. Jin tersebut hanya mengeluarkan suara-suara seperti anjing laut. Dari mana, kenapa tinggal di sini? Kenapa tinggal di sini? Hah? Dipanggil? Dipanggil? Kepanggil? Terus masuk karena apa? Hah? Oh, jin anjing laut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ لِيَشْمِلْ وُجُوهَ. Sifat bangsa jin yang angkuh membuat Ustadz Faizar menggunakan metode pemberian minuman ruqyah karena jin dari air berdiam diri di sekitar lambung dan perut. Air ruqyah akan membuat lemah jin karena telah dibacakan ayat suci Al-Quran dan doa-doa ruqyah. Saya minum teh panas. Allah Maha Besar dari semua yang ganggu Mas Tafsir. Allah Maha Besar dari keluar. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit keluar lendir dari mulut Tafsir yang menandakan bangsa jin telah keluar dari tubuh Tafsir yang membuat dirinya diganggu selama beraktivitas, terutama saat beribadah sholat. Terkadang jin itu tidak bisa ngomong karena di bangsa jin sendiri ada jenis hewan sebagaimana hewan-hewan di alam manusia seperti kambing, sapi, kucing, ayam dan lain sebagainya. Ada di alam jin semacam ini. Yang Islam ada. Sholat tetap sama kayak kita yang taat. Kalau Islam KTP ada sholat. Kan begitu, sama kayak manusia. Sabar, ayo. Semuanya. Alhamdulillah, bangsa jin yang mengganggu Tafsir akhirnya keluar melalui mulut. Tengkuknya sering ngerasa dingin? Dingin atau panas biasanya, Pak? Sering panas? Sini, Dok. Rasa malas dan sering mengalami gangguan kesehatan sering menghalangi segala aktivitas sehari-hari. Seperti yang dialami Rokib, seorang karyawan swasta yang sempat bekerja di negeri jiran Malaysia, mengalami rasa letih dan lelah, bahkan diikuti pula oleh rasa pusing dan mual. Utamakan kesehatan dan keselamatan sang pasien, karena dengan teknik ruqyah yang mengandung kekerasan akan membuat pasien sakit dan menimbulkan efek jera dari mengikuti ruqyah syar'iyah. Seperti yang dilakukan kepada Rokib, Ustadz Faizar hanya membacakan doa-doa ruqyah sambil mengusap tengkuk dan tanpa disadari, Rokib bereaksi.
Sebelumnya saya mengalami susah tidur, kemudian kepala sering pusing, ya kemudian di bahu itu sering sakit dan panas timbul dengan tiba-tiba begitu. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Ustadz Faizar pun menyentuh bagian mata Rokib untuk mengatasi jin yang menyebabkan rasa kantuk yang sering menyerang Rokib saat beraktivitas. Kalmuhli yashwil wujuh, kalmuhli yashwil wujuh. Jin hamba Allah, jangan sakiti. Ustadz Faizar pun melakukan penekanan pada daerah dada Rokib karena daerah tersebut menjadi tempat bersemayam bangsa jin yang membuat diri seseorang cepat merasa lelah. Untuk reaksi di kepala, biasanya salurannya itu ada di antara dada, belikat. Nah, di belikat, kita cukup sentuh aja di belikat atau di antara sini nih, tulang selangka. Nah, di sini biasanya, kalau reaksinya di kepala. Ustadz Faizar pun langsung mengajak jin dalam tubuh Rokib untuk keluar. Kenapa? Ini bukan tempat tinggal bangsa jin. Kau bukan tuanku. Memang, Rokib juga bukan tuanmu. Bisa dengan izin Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jin sebagai makhluk Allah yang sombong dan merasa yang terbaik tentu saja menolak untuk dikeluarkan. Jin bermaksud untuk memancing emosi peruqyah. Justru hal inilah yang dimanfaatkan untuk mendakwahi jin dalam tubuh pasien. Bersabar dan tidak melakukan teknik kekerasan yang justru menjerat peruqyah ke dalam tipu daya bangsa jin. Ingat, jangan dipencet terlalu keras, ini bahaya. Ulu hati. Orang normal pun atau dalam ilmu bela diri manapun ini bagian paling rawan. Ya, jadi jangan terlalu keras. Bentar, dikit aja. Jangan dipencet malah. Sentuh aja. Ini sudah sangat tersiksa. Lihat. Sampai ke sini. Ini sambungannya. Tinggal dicari lebih cenderung sakitnya di bagian kanan atau kiri. Kalikan. Cepat. Terus apaan? Nah, niki sinten? Hah? Niki sinten niki? Betul. Ustadz Faizar menaruh ramuan pandan di sekitar hidung dan kaki Rokib untuk memberikan efek langsung kepada jin yang masih menguasai Rokib. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. Alhamdulillah, Rokib pun tersadar dan harus melakukan ruqyah secara berkala agar gangguan yang dialaminya tidak semakin parah. Ya, mudah-mudahan dengan ruqyah ini kami dapat beraktivitas seperti semula, ya kan, diberikan kesehatan baik jasmani ataupun rohani dan dijauhkan dari godaan setan dan juga jin. Mas,
sudah seperti ini sejak kapan? Sejak 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Awal mulanya bisa diceritain? Awalnya tadinya terkena sakit komplikasi paru-paru, ada panggung, jantung? Normal aja. Lumpuhnya ini sih mendadak langsung lumpuh atau ada tahapan-tahapan yang bertahap? Gangguan bangsa jin ternyata juga mengganggu pasien lain bernama Harun. Pria asal Cirebon berusia 30 tahun ini mengalami kelumpuhan sejak 10 tahun yang lalu. Sebelumnya saya merasakan pusing di kepala, terus di tengkuk kayak pegel-pegel gitu. Terus di sini kan nggak bisa gerak, terus kaki nggak bisa jalan, sama di perut dulu tuh suka sakit kalau tiap maghrib, sakit hebat gitu, sampai guling-guling. Bapak, saya minta celupkan tangannya ke air pakai jari telunjuk ya. Ya. Bacakan Fatihah. Ustadz Faizar langsung meminta kedua orang tua Harun untuk mencelupkan jari telunjuknya ke dalam air dan dia bacakan ayat suci Al-Quran dan doa-doa ruqyah. Baru sedikit tegukan air ruqyah diminum, langsung membuat jin dalam tubuh Harun bereaksi. Ini sudah mulai bereaksi yang ada di dada dan juga di perut. Wallahu a'lam. Jadi terkadang penyakit-penyakit yang kelihatannya secara medis itu ada peran yang sangat besar bagi para setan untuk memperparah keadaan penyakit tersebut, baik melalui sihir atau gangguan jin nasab. Hirup. Napas panjang. Ustadz Faizar meminta untuk menghirup air ruqyah yang telah dibacakan dan membuat Harun langsung dikuasai oleh jin zolim. Pokoknya kalau yang gerak di arah kepala itu ada di antara sini tulang selangkah. Nah. Dan dengan sigap setelah diketahui titik persembunyiannya, Ustadz Faizar langsung meminta jin tersebut untuk keluar. Lagi-lagi sifat jin yang selalu merasa hebat menolak untuk keluar. Keluar mulut, ayo. Keluar mulut, jangan kandang. Keluar mulut, ayo. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an. Ustadz Faizar pun langsung membacakan doa agar jin menjadi lemah dan tak berkuasa lagi. Jin yang menyerang paru-paru, silakan keluar. Sedikit demi sedikit, jin dalam tubuh Harun mulai keluar melalui mulut, sehingga tubuhnya mulai dapat digerakkan. Tinggal tulang ekor, buat lumpuh, keluar, naik ke atas semua dan keluar. Ayo. Naik ke atas semua, keluar lewat mulut. Banyaknya jin yang mendiami tubuh Harun membuat Ustadz Faizar mengarahkan pusat terapi di sekitar punggung Harun, karena punggung dan sekitar tulang ekor menyebabkan gangguan yang mengarah ke arah kaki. Saat itulah jin dalam tubuh Harun bereaksi karena merasa tak nyaman dengan lantunan ayat suci yang dibacakan. Ustadz Faizar kembali mendeteksi keberadaan jin dalam tubuh Harun melalui telapak tangan. Yang di dada keluar. Di dada semua keluar. Ustadz Faizar langsung membacakan doa di daerah sekitar kaki Harun untuk mengeluarkan jin yang menyebabkan kaki Harun tak dapat digerakkan.
wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha al-ardha ba'da فأحيا به الأرض بعد موتها. Jin Zolim amat tidak menyukai lantunan ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang dipanjatkan. فأحيا به الأرض بعد موتها ويحيي الأرض بعد موتها ويحيي الأرض بعد موتها. Jin Zolim menolak untuk keluar. Mereka merasa marah dan terganggu, bahkan berusaha untuk menggagalkan proses ruqyah. Kadzalika yuhyillahul mauta. Keluar. Keluar kan Jin Zolim. Kan kakinya hari ini bisa jalan lagi. Allahu Akbar. Coba, ayo semangat mas, bisa ayo. Gerakan. Ininya dulu. Nah, terus saya sediakan 7 helai daun bidara, 1 siung bawang putih, 2 bawang merah, sama 1 ruas jahe. Ini bukan untuk diminum, untuk dioleskan. Dioleskan bisa ditaruh di ubun-ubun ataupun di daerah tulang ekor. Ustadz Faizar meminta kedua orang tua Harun untuk membalurkan ramuan ke tubuh Harun. Taruh di perut. Ramuan dibalurkan dengan dibacakan surat Al-Fatihah sembari meniup kepala Harun. Pinggangnya lah, pinggangnya. Kamu cewek ya? Iya. Aduh, kasihan. Sana keluar. Kaki Harun pun ditepuk dengan menggunakan batu yang sebelumnya digunakan untuk menghaluskan ramuan ruqyah. Apa? Gak keras kok. Sakit. Sakit. Oh nyeri otot. Setelah makanya keluar ya. Oh nih. Oh janganlah. Kita nggak pakai kasar. Ya. Kan cuma gini-gini, nggak sakit. Menyeri sedikit, keluar. Keluar semuanya. Sadat. Mau ya? Bapak kan Sunda, saya nggak tahu. Bapak sadat itu. Ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ayo keluar. Keluar, saudaranya keluar. Sudah nyeri kan, keluar sampai. Ayo keluar. Apa? Keluar. Bapak tahan. Allahu Akbar. Keluar. Allahu Akbar. Ini jangan terlalu keras ya. Ini cukup tempelin aja. Kita rasain dulu dah. Nah, ini ukurannya diukur. Alhamdulillah, atas izin dan kehendak Allah, melalui teknik pengobatan ruqyah syara'iyah, Harun sudah membaik dan mengalami perkembangan kesehatan dari sebelumnya. Untuk kasus semacam ini ya yang sudah terlanjur lama,
bisa dibuat untuk-nya sekitar sudah bertahun-tahun, maka langkah baiknya selain diruqyah juga harus dibarengi dengan meminum susu kambing rutin setiap harinya. Ini alhamdulillah sudah banyak yang keluar ya dengan izin Allah. Tapi yang jelas untuk bekas-bekas yang ditinggalkan oleh jin dari seluruh organ-organ tubuh yang dibuat tidak berfungsi, itu butuh proses untuk pemulihannya. Karena itu selain ruqyah harus ada asupan yang masuk ke dalam tubuh, salah satunya susu kambing. Ya, setiap hari. Iya. Kalau Mas Harun sekarang gimana rasanya? Teh. Nafas gimana? Plong. Lega. Tadinya gimana kalau besar? Penting itu. Dalam proses ini kita ada tahapan-tahapannya. Jadi jangan istijal dalam berdoa. Ruqyah itu bagian dari doa, maka kita juga jangan lupa tentang adab-adab doa. Salah satunya adab dari doa adalah jangan istijal, jangan terburu-buru untuk minta disembuhkan saat itu juga. Karena kesembuhan itu haknya Allah, maka tugas kita hanya menjalankan bagian kita untuk berikhtiar dan berdoa kepada Allah.